Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menyampaikan PowerPoint penelitian kami, artikel kami yang berjudul The Best Theory of Decision Making for Framing Responsibility and Experience. Kami bertiga memperkenalkan diri, nama Barka Susanto, kemudian Julfikar Bagus Pambuko, dan Nurlaila Yuliani. latar belakang masalah berawal dari tugas akuntansi yang mempunyai tugas untuk memberikan informasi kepada pihak eksternal dan pihak internal. Namun untuk penelitian ini kami fokus pada pihak internal untuk pengambilan keputusan yang menghindari risiko maupun atau nanti dia akan mengambil risiko. Berhubungan dengan hal tersebut, kami melihat bahwa informasi yang disampaikan itu nanti akan dilaporkan untuk pengambilan keputusan. Dan fokus kami, penelitian kami bahwa informasi di sini akan melalui framing, kemudian baru dilaporkan dan untuk mengambil keputusan nanti mengambil risiko atau menghindari risiko. Apa itu framing? Jadi dilihat dari gambar ini secara rinci bahwa gambar ini bisa dilihat berdasarkan dampak psikologis kita. Kita melihat gambar ini dari sisi mana? Yang pertama, ketika kita melihat gambar ini sekilas, bisa kita melihat bahwa gambar ini berupa gambar nenek tua, kemudian ini dagunya, ini bibirnya. Nah, ini menggunakan jaket penghangat. Kemudian yang satu lagi kita juga bisa melihat dia dari sisi belakang. Nah, ini beda lagi, yaitu gambar seorang perempuan, cewek cantik yang sedang membelakangi kita. Jadi dia sedang menghadap ke sana. Kemudian secara rinci framing itu menurut Reski dan Kahneman berkaitan dengan bagaimana suatu cara fakta atau informasi diungkapkan. Jadi frame yang diadopsi seseorang dapat mempengaruhi keputusannya. Secara historis, Routledge itu mengatakan memberikan model normatif deskriptif untuk pembuatan keputusan yang mengandung risiko. Jadi teori ini beranggapan bahwa pembuat keputusan adalah seorang yang rasional. Nah, framing di penelitian kami ini akan membedakan atau akan membandingkan dua teori framing itu. Yang pertama yaitu teori fuzzy dan teori prospek. Jadi kami nanti akan membandingkan preferensinya mana yang lebih tinggi antara prospek teori dengan fuzzy trace teori. Kemudian di samping itu kami juga akan menambahkan satu variabel yang namanya tanggung jawab untuk keputusan investasi yang dapat mempengaruhi keputusan dalam mengalokasikan sumber daya itu. Nah, rumusan masalah yang pertama, apakah terdapat pengaruh framing dan tanggung jawab dalam pembuatan keputusan investasi oleh orang yang berpengalaman dan tidak berpengalaman. Kemudian, apakah terdapat perbedaan keputusan investasi yang dibuat oleh orang yang berpengalaman dan tidak berpengalaman, dan bagaimana kemampuan prospek teori dan fuzzy trace teori dalam menjelaskan pengaruh framing. Berdasarkan rumusan masalah itu, tujuan penelitian kami nanti akan menguji bagaimana secara empiris pengaruh framing dan tanggung jawab dalam pembuatan keputusan baik oleh orang yang berpengalaman dan tidak berpengalaman. Kemudian perbedaan pembuatan keputusan investasinya dan bagaimana juga membandingkan dua teori yaitu teori prospek dan teori fuzzy trace di dalam menjelaskan pengaruh framing. Kerangka konseptual yang pertama yaitu framing, kemudian muncul prospek teori, dan nanti kami akan menguji untuk orang yang berpengalaman dan tidak berpengalaman. Sama dengan fuzzy trace juga seperti itu. Kemudian kami akan menambahkan satu tanggung jawab dan tidak bertanggung jawab pada baik untuk teori prospek dan teori fuzzy. Desain eksperimen kami, jadi nanti penelitian kami menggunakan penelitian eksperimen. Jadi framing yang pertama ada framing positif dan negatif, jadi ada dua yang kedua, jadi ada nanti ini 2 kali 2 kali 2 kali 2. Dua yang pertama framing yaitu framing positif dan negatif. Framing yang kemudian 2 yang kedua yaitu ada tanggung jawab tinggi dan tanggung jawab rendah. Jadi di negatif juga sama. Di prospek juga nanti akan muncul
dua lagi, yaitu tidak berpengalaman dan berpengalaman. Kemudian di sini akan muncul dua teori lagi, jadi dua yang terakhir yaitu teori prospek dan teori fazi. Nah, kami akan memunculkan hipotesis di sini, ini hipotesis 1A, yaitu untuk framing positif tanggung jawab tinggi untuk orang yang tidak berpengalaman, itu hipotesis kami mereka akan ristek. Kemudian untuk yang berpengalaman mereka juga akan ristek, tetapi preferensinya pengalaman lebih tinggi dibandingkan orang yang tidak berpengalaman. Jadi orang yang berpengalaman cenderung pengambilan resikonya lebih tinggi dibandingkan orang yang tidak berpengalaman. Sama untuk hipotesis berikutnya H1B, tetapi untuk H1B di sini menurut pendapat kami, hipotesis kami, mereka cenderung menghindari risiko. Jadi untuk framing positif tanggung jawab rendah, mereka cenderung menghindari risiko. Ini secara detail hipotesis kami, hipotesis 1A sampai hipotesis 1D, kemudian hipotesis 2A sampai hipotesis 2D juga sama. Kemudian yang hipotesis 3 kami akan membandingkan ketika framing positif tanggung jawab tinggi untuk tidak berpengalaman. Mereka sama-sama ristek. Tetapi preferensi menurut kami preferensinya lebih tinggi di fazi dibandingkan di prospek. Jadi di situ muncul H3A. Nah, ini muncul hipotesis 3A sampai hipotesis 3H yang akan membandingkan antara fazi trace dengan prospek. Metode penelitian kami, metode eksperimen dengan 2 pilot test. Jadi kemudian desainnya menggunakan 2x2x2x2. Kemudian hasilnya, nah ternyata hasilnya untuk tanggung jawab framing positif, tanggung jawab tinggi untuk tidak berpengalaman, di situ ada 22,7%. Kemudian untuk yang berpengalaman 36,4%. Ini preferensinya menurut hipotesis kami ini benar bahwa orang yang berpengalaman itu cenderung lebih ristek atau lebih cenderung berani mengambil risiko dibandingkan orang yang tidak berpengalaman. Begitu juga dengan variabel-variabel yang lain. Nah, ini seperti ini hasilnya, persentasenya. Nah, dari hasil ini kami menyimpulkan bahwa dari sekian hipotesis, ada 16 hipotesis, ini ada 15 hipotesis yang diterima dan ada 3 hipotesis yang tidak diterima, yaitu di hipotesis 3C. Nah, hipotesis 3C di sini ternyata untuk framing positif tanggung jawab rendah dan tidak berpengalaman ini sama-sama persentasenya sebesar 14,3% dan 14,3%. Sehingga di situ tidak ada kemampuan yang memperlihatkan bahwa fuzzy trace maupun prospek teori mana preferensinya yang lebih tinggi. Kemudian ada anomali lagi yang terjadi, yaitu di hipotesis 3E. Hipotesis 3E, jadi ini berbanding terbalik, 15,8% untuk fuzzy dan 21,1% untuk prospek. Dan hipotesis 3G yaitu 15,8% itu untuk prospek dan 10,8% untuk fuzzy. Jadi secara keseluruhan dari ke-8 ini 5 hipotesis itu menyatakan bahwa fuzzy trace lebih tinggi dibandingkan prospek karena 3 yang menyatakan bahwa prospek lebih tinggi. Begitu kesimpulan dari penelitian kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.